Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini kita akan bahas soal perhitungan pada materi termokimia. Dimulai dari kalorimeter, berlanjut ke hukum Hess, entalpi pembentukan, dan energi ikat. Kalorimeter itu yang kita lakukan praktikum kimia di rumah masing-masing dengan menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. C ini tetapan dari kalori jenisnya. Kemarin kita mengukur suhu air berapa, setelah ditambah deterjen berapa kenaikannya, itu untuk mencari delta T, sehingga masuk ke rumus ini. C nya itu kan tetapan 4,2 ya, rumus ini. Ini contohnya. Ini kalau di lab kalorimeternya seperti ini, sudah Ibu tunjukkan pada video sebelumnya yang komentar siswa itu terhadap e-magazine termokimia. Ini contoh kalorimeter BOM. Ini kalorimeter yang ada di lab, kalian modifikasi dibuat di rumah sendiri dengan kalorimeter sederhana. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai soal-soal pada hukum Hess. Prinsipnya, delta H melihat dari keadaan awal dan akhir. Ini kita lihat ada contoh soal. Jika pada reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap, karbon kita bakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, nilai delta H-nya delta H1. Kemudian diketahui dua buah reaksi di mana karbon dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida, dan reaksi kedua karbon monoksida dibakar lagi dengan oksigen menghasilkan CO2. Berfokus pada pertanyaan ini. Di sini reaksinya C ada di kiri, maka reaksi 1 tetap karena nilai C-nya di kiri gitu ya. Kemudian reaksi kedua CO2-nya di kanan, jadi tetap sesuai dengan yang diketahui. Untuk mencari delta H1 kita jumlahkan reaksi 1 dan 2, yang ada di kiri dan kanan tanda panah kita coret. Di sini reaksi pertama ada CO, di kanan ada CO, maka CO yang di kiri dan di kanan habis. Jumlahnya kita totalkan. C ada 1 fase solid ditambah setengah menjadi 1 tambah O2 fase gas menghasilkan, ini habis jadi tinggal CO2 fase gas. Delta H-nya totalkan. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Ini contoh sederhana yang kata Bu Petri dengan rumus coret-coret. Berlanjut ke ini. Ini agak susah kalau di Word rapi ya. Ada reaksi pertama, kedua, dan ketiga gitu. Di reaksi 1 H2 di kiri, di reaksi ini diketahui ada 3 reaksi, yang ditanya reaksi pembentukan. Jadi kita buat dulu apa arti pembentukan. Artinya pembentukan CaOH2 kali dari unsur-unsurnya reaksinya Ca fase solid ditambah O itu di atom, jadi O2 fase gas ditambah H2 fase gas menghasilkan CaOH 2 kali fase solid gitu ya. Nah, cara menjawabnya lihat yang ditanya ini. Pertanyaan, berfokus pada pertanyaan supaya kita bisa menentukan solusi yang tepat gitu. Fokus pada pertanyaan. Ca ada di kiri, mana ada Ca? Reaksi kedua di kiri, jadi reaksi kedua ini tetap kodenya T.
Kalau dibalik nanti Ibu tulis balik itu atau dibalik. Terus lihat lagi CaOH2 kali ada di mana? Ada di reaksi ketiga. 3 juga tetap karena di kanan. Jadi ini T juga tetap. Untuk melihat yang ada di kiri dan di kanan, kalau yang sama itu akan dicoretkan koefisiennya juga jadi pertimbangan. Di sini CA-nya 1, di sini CA-nya 2, maka reaksi ini harus dibagi 2, saat tetap dibagi 2. Itu. Terus kita lihat lagi ya, jadi bahan pertimbangan. Reaksi ini nanti kan pasangannya ini bakal dicoret ke sini. Yang ini akan menjadi penerus yang ini. Tapi di sini 2, maka supaya menjadi 1, koefisiennya sama dengan ini, maka reaksi H2O yang ini supaya sama dengan 1 ini dibagi 2. Ini tetap dibagi 2. Itu lihat ke pembahasan berikutnya kalau bingung. Reaksi 1 dan 2 masing-masing dibagi 2 supaya koefisien H2O-nya menjadi 1. Gitu. Di reaksi pertama tadi H2O ini kan 2. Kita balik supaya kita bagi 2 supaya menjadi H2O1. Karena dibagi 2, 571 juga dibagi 2 menjadi 285,5 ini. Dan yang di sini kalau dibagi 2 juga 1269 itu berubah jadi 634,5. Nah, reaksi yang tetap tadi ini. Kemudian kita totalkan semua delta hanya yang ada di kiri dan kanan tanda panah. Nih, lupa ini tanda panah berubah jadi harus dicoret. Contoh, H2O ada di kiri, ada di kanan, coret. Coretan pertama. Di sini yang lainnya ditotalkan. Maaf ini kalau diketik di Word dia rapi, saat pindah ke sini dia berantakan seperti ini. Jadi kita coba lihat ke ini dulu ya. Ini yang kata Ibu tadi, yang ada di kiri dan ada di kanan tanda panah yang sama dicoret itu. CA ada 1, langsung ditulis di sini CA-nya 1. H2 ada di sini H2. O-nya ini ke sini dan ini hasilnya. CA ini coretan kedua karena ada di kiri dan di kanan tanda panah. Kalau ruwet lihat yang ini ada cara kedua dengan rumus delta HF. Cuman ketikanya kacau jadinya. Untuk memudahkan Ibu coba tampilkan yang di ini saja ya. Oke, jangan Ibu tampilkan yang versi Word, dia akan lebih rapih terlihat ya. Di sini terlihat pada pembahasan soal Microsoft Word gitu. Ini ada contoh soalnya. Diketahui 3 buah reaksi. Yang pertama ini tadi yang kita bahas. Ini reaksi pertama, reaksi kedua, dan reaksi ketiga. Ditentukan delta H dari CaOH 2 kali. Ini option A, B, C, D, E. Ini karena tampilan dalam bentuk HP gitu kan. Nah, aduh berantakan juga ya coretannya saat tampilan di mobile. Mas ibu nunjukin coret-coretnya kok berantakan gini. Oke, reaksi 1 dia akan menjadi seperti ini. H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Karena reaksi 1 itu dengan reaksi 2 dibagi 2, delta H-nya separuhnya, setengah dari ini ya, setengah dari yang di soal 571 minus jadi min 285,5. Oke, ini tampilan yang versi Microsoft Word lebih rapi gitu. Cuman option A, B, C, D, E nya tidak muncul gitu karena tadi pakai numbering.
Nah, bandingkan dengan cara lain, yang cara delta HF. Cara delta HF yang kedua ini, totalkan semua delta HF yang ada di kanan. Di sini ada 2 kali Ca OH 2 kali, itu yang di kanan, kurangkan total dari delta HF yang ada di kiri. Jadi rumus hukum Hess adalah coret-coret, dan rumus dari delta HF dengan kaki kanan kurang kiri. Hasil dari rumus cara 1 dengan rumus cara 2 akan sama. 2 kalikan delta HF pembentukan dari CaOH 2 kali. Di soal ada CaOH 2 kali yang min 984 ini. Gitu. Terus delta HF CaO, carian CaO koefisien 1 ini. Ada min 634,5 ini tadi ada di soal CaO nya. Di sini dapat minus 3. Jadi jangan bingung saat mengkorelasikan ke soal. Ini berantakan sih ya. Tunggu nanti Ibu rapikan. Jadi mau pakai cara 1 atau cara 2 dia akan sama. Kalau di sini nggak bisa coret-coret Ibu. Kalau di PPT bisa gitu. Coba lihat ke PPT-nya tadi ya. Oke. Gini ya. Nah, ini yang bilang rumus delta HF tadi. Rumus berdasarkan delta HF itu adalah rumus dari yang ini, yang kuncinya totalkan semua yang di kanan, Bu Tuska, kurangkan dengan semua yang ada di kiri. Jadi rumusnya adalah delta HF ini total produk dikurang dengan delta HF reaktan kanan kurang kiri. Ibu singkat kaki rumusnya. Beda dengan energi ikatan. Nanti kalau energi ikatan ini totalkan semua yang ada di kiri kurang yang ada di kanan. Kiri kurang kanan. Oke. Kalau data nggak usah dihafalin, nanti ada di soal, diketahui gitu. Ini agak minim contoh soalnya. Jadi Ibu lari ke ini aja. Ibu minta ke Word aja, Ibu kirim contoh-contoh soal gitu, misalnya termokimia. Nanti kita bahas soal ini gitu. Ya, kalau muncul di versi mobile malah berantakan ketikannya. Oke, kayak gini ya. Ini ada soal nomor 2 misalnya. Diketahui energi ikat rata-rata sebagai berikut. Ini ada C, ikatan rangkap 3C, C ikatan tunggal H, gitu ya. Gak usah dihafalin karena ada di soal. Tentukan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi yang di bawah ini. C berarti kita harus tahu C rangkap 3C. Ini kalau Ibu kopikan soal ini di Word gitu ya. Salin Ibu supaya bisa coret-coret. Tapi apa ya, kacau, berantakan di tampilan. Ini kan rumusnya C3H4 ditambah HCl gitu. Ini contoh dari reaksi adisi. Bisa nggak ya dia di copy ke Word? Ibu coba tambahkan. Coba di sini.
bisa sih biasanya edit tambah slide. Ibu coba misal sini kita terus kita tambah slide lagi. Tuh ibu coret-coret. Oke, sip. Di sini kita coba putar. Oke. Ada soal nih. Oh, benar, kacau nih. Waktu yang tadi kan dimintanya itu kita harusnya mencari C H3 tuh. Ada hanya 3. Misalnya buat begini. H ikatan tunggal C rangkap 3 C ini H. Nah, yang diminta tadi tentukan energi ikat dari, kalau kita cari energi ikat yang ini dulu, artinya C dengan H dihitung 1, C dengan H dihitung 1, C dengan H dihitung 1, C dengan H dihitung 1. Jadi saat soalnya tadi CH3 C rangkap 3C H plus apa tadi ya, tak ingat ibu, HCl ya rasanya, HCl, dia akan menjadi, katanya berubah jadi rangkap 2 CH3 di ujung kiri, H3 C rangkap 3 nya tadi berubah jadi rangkap 2 H ini yang namanya hukum Markov-Nikov nih. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di sini hanya 2 di ujung. Tuh 2 di sini 3. Nah dulu. Yang di sini tadi ada Cl. Nah, C dengan Cl yang ini dihitung 1 ikatan. Ini, maka yang di kiri ada 4 C ikatan dengan H. Kan ini 3 nih, 1, 2, 3, di sini 4. Ada 4 nih. Sementara yang di kanan ada CH3 di sini ada CH3. Jadi ada 5 nanti di kanan. Itu bisa pakai rumus coret-coret juga nanti. 4CH di kiri dikurang dengan 5CH yang di kanan nanti. Ibu coba uraikan dulu di slide kosong ya. C ikatannya 3 nih. Berikatan lagi dengan C. Ada ikatan rangkap 3 C. Ya. Sini ya. Ini H, ini H. Dia bereaksi dengan HCl. H tunggal dengan Cl. Hasilnya C ada ikatan rangkap 3. Tunggu, kacau nih. H yang di sini, H di sini. Kacau nih buatnya. Di sini ikatan C, tengahnya berubah jadi rangkap 2 C lagi gitu. Aduh, susah nulisnya. Kemudian hapusnya mana ini, hapus ya, ada tulis nggak ada hapus, nggak bisa ngapus ibu. Ini C hanya rangkapnya 2, H boleh di atas deh, boleh di bawah H yang ini. Nah yang di sini dengan Cl gitu, maaf kalau nggak rapi. Jadi saat kita menghitung delta H, yaitu tadi rumusnya, totalkan semua yang di kiri, kurangkan semua yang di kanan. Rumusnya Kika, yang di kiri ada berapa? C dengan H-nya ada 5. Ada 4 deh. 4 C dengan H. Terus yang di sini ada C rangkap 3H. C dengan C-nya ada
1, C dengan C, buat dulu ini yang di kiri ya, ditambah C rangkap 3 C ditambah H dengan CL. Penuh deh, nggak bisa CL ibu nih, H dengan CL tuh. Nah yang di kanan gimana cara ngelulusnya biar cukup nih? Ini ada 5, dihitung 1 gitu ya cara ngitungnya. Ini dengan ini 1, ini dengan ini 1, ini dengan ini 1, udah 3 tuh. Ini dengan ini 1, dengan ini 1, 5 C dengan H, terus ditambah C dengan C nya 1 ya, terus ada lagi C dengan rangkap 2 C, terus ada lagi C dengan CL. Yang ada di kiri dan kanan tanda panah gitu ya, ruwet banget tulisan Bu Petri nih, rapi gitu ya. Tanda kurungnya gak kelihatan. Oke ini Ibu coret ya biar memudahkan hitungan. Ini habis, ini habis, ini 4 habis, yang di 4, yang di 5 tinggal 1 nih kan, 4 di kiri 5 di kanan, jadi tinggal hitungan CH. Nah memudahkan kalian menghitung, cukup tambahkan C ikatan rangkap 3 ditambah H dengan CL, H ikatan tunggal CL dikurangkan dengan C rangkap 2 yang ditambahkan C CL begitu. Nah ini ya, jadi cukup yang dibutuhkan saja yang kita gunakan tuh cara cepatnya. Boleh cara panjang tadi gitu, tapi ya gitu nggak efisien. Kalau kita lihat di ini tadi itu kan, ini contoh soalnya ruwet jadinya di pembahasan tadi, maka hasilnya ini juga berantakan gambarnya kalau di copy ke PPT. Jadi ibu kirimkan aja nanti di grup dalam bentuk versi rapinya ya, untuk solusi perhitungan soal hukum Hess gitu, energi ikat dan delta H gitu ya. Ini kan kalau dia dalam bentuk malah jadi kacau. Coba lihat ketikannya, harusnya rapi, saat dibuka di mobile agak miring-miring. Ini yang ibu bilang tadi, supaya gampang coretannya lebih langsung, tinggal C rangkap 2C yang ada di kiri. Ini pakai total yang ada di kanan gitu. Oke demikian supaya nggak kelamaan, maaf.